manajemen rizki ya, yang oleh kiai langsung dipraktekkan. Itu mungkin yang saya belum pernah menemukan di antara kiai-kiai ya tidak menafikan kiai lainnya lah ibaratnya. Ya mohon maaf, tidak menafikan kiai lain atau ulama lainnya. Manajemen rizki itu bos, kalau kiai dulu sering dawuh gini, kalau rizki dari Allah itu diterima kemudian diberi. Istilahnya kiai itu dulu terima kasih sekali. Take and give. Take and give. Jadi ketika santri mun beenjong kata mun bareng rizki bi pangeran, jangan hanya cukup untuk dirinya sendiri karena ada haknya orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi dan stay tune di channel YouTube Arafah Official. Kali ini kita akan mengobrol dengan salah satu alumni dan termasuk khodamnya, salah satu alumni Al-Qadiri dan satunya Bayi Muzaki. Serta beliau ini khodamnya ayah saya, kedua orang tua saya. Beliau adalah Ustadz Farid dan menjadi salah satu staf pengajar di SMK Al-Qadiri. Langsung saja kita akan menanya-nanyakan dan bertanya kepada beliau terkait awal mulanya beliau ini sampai bisa berada di Al-Qadiri. Ini kejadiannya bagaimana, langsung kita akan menanya-nanyakan kepada beliau. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam Gus. Bagaimana kabarnya panjenengan? Alhamdulillah saya Gus. Ini walaupun PPKM terus diperpanjang ini ya, sepertinya 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Sepertinya 1 tahun lagi gitu. King cuma dicicil-cicil. Sepertinya dicicil-cicil. Nah, ini Pak Farid, awal mulanya Pak Farid ini bisa mondok ke Al-Qadiri menjadi santrinya Bayi Muzaki, guru kita guru kita semuanya. Itu kejadiannya di mana dan bagaimana Pak Farid? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Yang juga saya hormati Kiai Haji Umar Syifuddin beserta semua majelis keluarga dan juga Direktur Arafah Official Gus Nur yang kami selalu hormati dan kami harapkan keilmuannya. Ceritanya begini Gus, saya sebelum ke Al-Qadiri sebetulnya tidak ada cita-cita untuk mondok di Al-Qadiri Gus. Tidak ada cita-cita. Karena memang latar belakang keberadaan orang tua Abdina itu memang di bawah standar kelayakan. Atin ring kismin deh. Ya, menengah ke bawah lah. Menengah ke bawah. Kismin, bahasa baru ini sepertinya. Terus akhirnya kan Abdina kan sebelum ke Al-Qadiri Abdin sudah dimondokkan Gus. Cuman di pondokan yang ada di desa. Kebetulan pengasuhnya itu adalah abahnya wakil bupati. Dr. Andes Abdul Mukid Arif. Setelah sekian lama Abdina mondok di Bahrul Ulum Mogadisah. Abdina tidak ada keinginan untuk melanjutkan studi ke lebih tinggi. Artinya kuliah cukup lah ya karena memang melihat kondisi orang tua ki kak itu pas-pasan. Abdina pun hampir lulus kelas 3 aliyah di Bahrul Ulum. Abdina pamit ke kiai dengan bahasa Madura Cangkolang, kiai Abdina pun lulus rencana mau pamit dan berhenti mondoknya. Terus ada Neng itu Gus, bunya Aisyah itu. Loh kenapa berhenti sekali itu? Ya karena pun lulus, eman tak kuliah sekali itu ya pun. Terus kalau tidak kuliah mau kemana? Insya Allah ke Bali kak itu. Bali, berharapnya yang tak kembali. Terus. Hari sekali itu. Bahkan ke Bali alaku apa? Alaku bangunan dengan dirinya lemes deh pun. Akhirnya sekali itu Gus. Iya dah ya bilah, jebon. Kiai almarhum kak itu abahnya Kiai Mukid. Bahkan ya terakhir ke Muzaki Bengkok Jember sekali itu. Kebetulan beliau kenal. Ben tak usah nyapaki motor, dina motorah
bi sarung kok melihat segak itu. Sampai seperti itu ya. Perhatian ke mukit istrinya ke mukit kesamian ya. Abahnya ke mukit. Kiarip karena sangat kenal dengan beliau. Dia kisah. Engki segak itu anulah bapaan olo kedana sinaban kok ngantaraki segak itu. Selang beberapa hari panggil bapak itu. Ki mau gak mau karena pun perintah guru kayak itu Gus. Kami nawanton. Engki pun kiai ngiring ajunan. Engki pun berangkat Gus ke Algodiri dengan mobilnya kiai pada waktu itu Panther itu Gus. Setelah itu kok ternyata tangga rumah itu mau ikut Gus. Mau ikut ya terpaksa dengan pinjam ke sana sini ya, nyewa mobil Gus sini Gus. Nyewa mobil nyampe ke sini hampir duhur Gus. Sampai ke sini. Dipasrahkan ke kiai ini Syekh, saya masih ingat itu. Jadi Kiai Arif itu manggilnya Syekh. Ini terus kesan pertama kali Pak Farid ketika berjumpa dengan guru kita Kajian Muzaki Kisah, kesan pertama kalinya sampean bagaimana? Ya kesannya karena memang saya sudah pernah mondok ya Gus ya. Dan kondisi di pondokan desa kan beda dengan di kota Gus. Melihat kiai banyak tamunya, keramat paling kayak gitu. Setelah itu ya dipasrahkan ke kiai. Terus setelah itu kan sudah duhur Gus. Iyalah katanya kiai, waktunya sholat jamaah. Ada yang aneh Gus pada waktu itu. Apa itu? Ketika mau sholat jamaah, sandalnya orang tua saya ini nggak ada Gus, digosok sama santri itu. Ya itu Gus. Langsung kumpul, terterima. Terus. Bingung, Baru merecong ya gimana ini sandal saya ada. Ini wis Pak pakai punya saya. Akhirnya ke masjid kan bisa nih Gus. Akhirnya bisa melingkar lah. Iya bisa. Langkah lah. Langkah. Iya. Terus akhirnya pas ke dalam lagi mau pamit pulang. Sandal itu ada lagi Gus, sakti sandal ini. Itu pengalaman pertama kali itu Gus. Ketika ada di rumahnya guru kita Kajian Muzaki Kisah itu pada tahun 2000 berapa itu? 2008 Gus. Artinya masuk ke Algodiri 2008 gitu. Terus setelah itu pas bagaimana Mas? Setelah itu iyalah daftar ke pengurus daftar ke pengurus, bingung saya Gus, karena memang saya nggak tahu Jember pada waktu itu, sudah pernah ke Jember karena saya terbiasa di desa, gimana mau ke kota Gus memang. Orang desa hijrah ke kota. Akhirnya dipasrahkan ke pengurus, akhirnya disuruh milih wilayah pada waktu itu di Sunan Derajat Gus. Di Sunan Derajat. Terus setelah itu pas saya mondoknya hari Rabu Gus, kan rata-rata hari Rabu kan kalau dari desa itu. Hari ini terciptanya ilmu itu katanya. Terus pas Gadisa malam hari Kamis malam Jumat ada manakib ya, Gus. Saya masih gini Gus, canggolang sebelumnya tidak menerima. Kok rata-rata orang kedengarannya kok minta ke Syekh Abdul Qadir gitu. Saya mikirnya kayak gitu dulu. Rasionalis lah. Engki, apakah tidak dikatakan pengkultusan kepada seorang wali sekali itu? Ternyata Abdina mengikuti dan membaca bukunya Pusara Kadisa, Mutiara di Setengah Samudra. Dr. Hifni. Engki, membaca sambil menyimak dari sekian waktu ke waktu. Ternyata menemukan sebuah kesimpulan bahwa tidak semua yang saya pikirkan itu benar. Seperti saya mikir gini kan, manakib kok sepertinya mengkultuskan Syekh Abdul Qadir. Ya kesimpulannya kayak itu Gus. Ternyata tidak semua apa yang dipikirkan itu benar dan tidak semua yang benar perlu kita pikirkan. Hakikati manakib itu kan pun jelas-jelas sudah standarnya mesti syariah kan Gus. Kan tak perlu dibantah lagi kan. Itu kalau istilah fikihnya itu kan, kalau dalam usul fikihnya itu termasuk yaitu amar dan tolak. Kalau amar itu kan dari
dari atas ke bawah, tapi kalau tolab itu dari bawah ke atas. Itu kalau dalam istilah usul fikihnya seperti itu, Pak. Lalu pas setelah itu lama kelamaan saya menerima dengan adanya. Gus. Ternyata tidak perlu dipikirkan kebenaran. Benar kata sampean, apa yang dipikirkan tidak perlu dipikirkan. Tadi itu. Tidak semua yang apa-apa. Tidak semua yang dipikirkan itu benar. Tapi kebenaran kalau sudah benar tidak perlu dipikirkan lagi sekali itu. Oh, pas. Lalu kemudian ini Pak Farid, dari 2008 ke 14 sekitar mungkin 6 tahun lah ibaratnya ya. Jenengan ini kan salah satu yaitu termasuk juga selain santrinya Pak Muzaki, guru kita Kiai Hamzah Kisah, dan juga ada salah satu dekat dengan kedua orang tua saya menjadi hadamnya sana. Beliau selama sepertinya lama sampai bahkan terkenal dengan jargon HLC, Hadam Leceng Community. Itu kan sampean inisiatornya. Termasuk nama dari saya, cuma yang inisiator berdirinya sampean. Dari ajunan ya. Memang nama dari saya Cen Lecen Merokok, tapi inisiator diteruskan ibaratnya oleh sampean. Nah, itu ketika sampean menjadi santrinya guru kita Kiai Hamzah Kisah dan diteruskan dengan mengabdi kepada putra putrinya yaitu Kiai Jumar Syafruddin dan yang tidak, ada tidak salah satu peristiwa kejadian yang di luar nalar yang sampai sekarang sulit dilupakan oleh Pak Farid, sampai terngiang-ngiang sampai sekarang? Di antaranya salah satunya itu apa Pak Farid? Hal yang paling berkesan Gus, pada waktu itu masih awal-awal saya mondok. Kiai ini pernah dawuh gini Gus. Pas waktu itu mungkin ada genteng bocor di dalam. Pada waktu itu, ayo kalau bocor sekarang itu dibenarkan sekarang katanya, dibetulin sekarang katanya Kiai. Ibadah itu bukan hanya sholat katanya Kiai Gus, tapi segala sesuatu yang berbentuk kebaikan itu juga bernilai ibadah. Pada waktu itu Kiai tidak salah mengeluarkan ayat itu Gus. As-sholatu ala waktiha, ayat kenapa kita kurang paham sekali itu. Hadis itu. Kurang jelas redaksinya ayat kenapa hadis itu. Jadi pada waktu berarti Kiai ini hebatnya di situ ya. Segala sesuatu pokoknya bernilai baik ya, itu sudah orientasinya sudah bernilai ibadah. Substansinya lah substansinya. Terus ini lagi Gus. Pada waktu itu ketika saya ikut tafsirnya Kiai, gini, saya menemukan manajemen rizki ya, yang oleh Kiai langsung dipraktekkan. Itu mungkin yang saya belum pernah menemukan di antara kiai-kiai ya tidak menafikan kiai lainnya lah ibaratnya. Ya mohon maaf tidak menafikan kiai lain atau ulama lainnya. Manajemen rizki itu Gus. Kalau Kiai dulu sering dawuh gini, kalau rizki dari Allah itu diterima kemudian diberi. Istilahnya Kiai itu dulu terima kasih sekali. Take and give. Take and give. Jadi ketika santri mun beenjong mun bareng rizki bi pangeran, jangan hanya cukup untuk dirinya sendiri karena ada haknya orang lain. Konsepnya manajemennya terima kasih Kak itu. Terima lalu dikasih lah diterima terus dikasih. Padahal itu sering kita ucapkan ya Pak ya, tapi sulit untuk melaksanakan. Terima kasih. Pengamalannya sulit sekali. Kalau mengucapkan memang bisa dan mudah, tapi apa ibaratnya semacam seperti bentuk pengaplikasikannya itu yang sulit lah ibaratnya. Terus Kak Rito, yumfiku mimma tuhibbun itu betul-betul ada pada Kiai. Termasuk abdina menabi ngulati dari beberapa teman-teman yang ampun aja udah nggak Rito. Termasuk ada yang dikasih penapa, termasuk yang paling disukai Kiai kan paling haki kan itu. Itu seperti ceritanya almarhum Kiai Hamid Pasuruan itu. Kiai Hamid Pasuruan itu apa yang diinginkan oleh zamannya itu langsung diberi. Hampir sama lah. Cuman itu yang kita sulit ya Pak.
Kok bagus bajunya. Oh ini oh. Kalau kita kan masih mikir 2 kali. Mahal kan? Itulah sosok ya Pak ya. Terus lagi mungkin salah satunya ada lagi Pak di antaranya yaitu di antara nasihat baik itu apapun nasihat berupa yang sampai Pak Farid itu dijadikan motivasi untuk hidup sampai sekarang sampai ila yaumil qiyamah, di antaranya lagi apa itu salah satu? Konsep keyakinan Gus yang saya pelajari dari Kiai itu. Jadi segala sesuatu itu memang harus ada keyakinan. Kalau gak yakin siapapun gurunya daunnya Kiai dulu. Siapapun guru mun tak yakin sekali. Jadi berdasarkan ajaran Kadito, Abdin selalu mempraktekkan walaupun dalam keyakinan Abdin masih ragu, masih bimbang. Contohnya ketika itu Gus, misalnya Abdina sedekah misalnya. Sedekah. Kan itu kan baik kan. Tapi dalam hati kayak itu masih merasa ingin balasannya. Iya. Kan kurang ikhlas berarti. Iya. Kurang ikhlas. Jadi padahal sejatinya enggak seperti itu. Konsepnya enggak seperti itu kan. Jadi sampai sekarang Abdin masih terus terang masih belum bisa. Belum sekali bisa. itu. Kalau guru kita ini sudah bisa ya enggak mengharapkan apa-apa malah enggak bisa diragukan lagi. Terus ini lagi Gus. Mungkin di antara ada sekian ulama itu mengumpulkan kan macam-macam sekarang Gus. Sekarang kan rata-rata yang disebut ada kiai instan, Gus instan kan banyak sekarang. Yang menggunakan platform digital kan banyak sekarang. Kaum muslimin yang kadang tertipu dikumpulkan, ujung-ujungnya nanti kesesatan. Ada yang ujung-ujungnya menggandakan uang, sekalian Gus. Tapi tidak dengan kiai mengumpulkan, tidak mengumpulkan ya Gus ya, datang sendiri, malah datang sendiri ya itu atas nama cinta kan sekali itu Gus. Kita tahu bahwa hakikat tertinggi dalam spiritualitas ketuhanan itu ya cinta kan itu Gus, cinta kan itu paling tinggi kan itu. Makanya kan sangat sulit sangat sulit meniru seperti itu. Kalau bisa karena ala biasa. Malikul lisain minal biasa. Malikul minal biasa tumanun. Jadi terus di antaranya lagi salah satu Pak Farid yang sampai sekarang. Ini kan Pak Farid sekitar berapa tahun dihadam ayah saya. Pernah nggak mengalami diajak pengajian yang sekiranya sering. Enggak, salah satunya yang sampai teringat memori dengan orang tua saya lagi apa itu? Di mana kejadiannya? Apa ketika di mana itu? Pas ini Gus, apa namanya? Ya Allah yang semua yang menghadirkan ya Gus ya. Saya dulu sebelum ke Al-Qadiri itu pengen tahu sekali ke Pondokan Langitan Gus, karena dulu kan yang mengeluarkan lagu-lagu selawat itu kan Langitan di Tuban. Di Tuban. Pengen sekali. Akhirnya pas suatu waktu ditimbali sama Kiai Umar. Farid, ayo ikut. Ikut ya sudah ikut saya Gus naik. Ya itu tiba-tiba diajak ke itu Gus, ke Pondokan Langitan itu sama beliau ya Allah. Itu tapi kalau nggak salah katanya sebelumnya pengajian di Mojokerto, iya kan? Terus mampir ke Langitan. Ya Allah, kabul hajat. Kabul hajat berarti ya sampean ya secara tidak langsung. Terus banyak berarti ya Al-Qadiri sampean bisa merasakan kabul hajat. Alhamdulillah. Terus bagaimana lagi? Ini lagi pas waktu pengajian ke Bali ya. Terus terang saya seumur-umur belum pernah tahu ke Bali Gus. Ya, masa Pak? Iya Gus. Kecuali yang pertama itu sama Kiai Umar. Pada waktu pengajian ke Bali, pas naik sudah ke kapal, saya dimarahi sama bunya ya Gus, sama dia ini. Dimarahi habis-habisan, dan bukan hanya saya Gus, termasuk Khodimah juga dimarahi pada waktu itu. Saya dimarahi apa istilahnya? Dinasihati, duka istilahnya kan. Karena Kiai Umar itu mau ke kamar kecil, saya tidak Gus, tidak dibarengi sama tidak dibersamai lah tidak bersamai.
Tapi Abdina mau bersamai, katanya beliau, Abdina tak usah lah sekali. Cuman Nyai mungkin ya, akhirnya Nyai sampai anu Farid itu petoron suruh beli di Gilimanuk itu siapa itu ya apa lah medon deh di Gilimanuk itu tidak tahu Bali sama sekali Gus. Akhirnya sudahlah sabar katanya kayak ini mobil. Tapi Gus di Bali marahnya Nyai itu Gus, ketika pulang ke Jawa saya, masya Allah, dikasih sembarang saya itu Gus sama Bu Nyai Gus, yang dikasih uang, dikasih apa macam-macam pada waktu itu. Subhanallah. Ternyata ini apa namanya Gus, duka membawa bahagia, bukan membawa nestapa loh ya, duka membawa bahagia. Banyak sekali sebetulnya Gus. Terus ini ya Gus, lagi yang paling saya rasakan, ya alhamdulillah Gus ya, termasuk sedikit merubah kehidupan saya Gus ya, yang memang berlatar belakang orang yang sangat tidak mampu, ya berkat beliau Kiai Haji Umar Saifuddin, ya alhamdulillah lambat laun kehidupan Abdina secara pribadi engki, termasuk Abdina ditaruh di SMK gitu. Abdina kan sebelum Abdina lulus dari kuliah, Abdina sudah matur ke beliau bahwa Abdina mau berhenti dari Al-Qadiri. Dawuhnya beliau, tak usah ambu, mari dia Al-Qadiri mau mendirikan SMK, been ETU sekali itu sarang maftuhin saya undang bari kata Gus. Ya alhamdulillah Abdina tidak jadi berhenti, masuk di SMK selang berapa tahun, 2013 orang tua kami meninggal Gus, ibu ini Gus meninggal. Jadi pada waktu itu mau tidak mau harus berhenti Gus. Sekali itu. Pas Samen nikah 2014. Dari mana? 2016. Oh 2016. Berarti sudah setahun dengan saya berarti. Terus ini lagi Pak Farid, yang terakhir Pak Farid, pesan-pesan terhadap para alumni Jamaah Manaqib, pesan-pesan terhadap Imam Manaqib, santri, wabil khusus kepada alumni dan santri. Harapan Pak Farid ke depan bagaimana? Imam Manaqib dan Jamaah Manaqib serta alumni dan santri. Harapan Pak Farid ke depan bagaimana? Kepada seluruh Jamaah Manaqib, kemudian alumni dan kawan-kawan Haddam seperjuangan di HLC, ya jangan lupa karena beliau Gus Nur sekarang guru kita berdakwah melalui platform digital, ayolah didukung ya. Kita tidak mungkin tiap hari sowan ke beliau, paling tidak kita sowan melalui like dan subscribe sekali itu Gus. Insya Allah dakwahnya beliau Kak Dito ikhlas. Jadi beliau Kak Dito, para jemaah semuanya, beliau tidak mencari popularitas, tapi dengan mendengarkan isi ceramah, isi dari apa yang disampaikan oleh Gus Nur, insya Allah akan menjadikan keimanan kita berkualitas. Terus yang terakhir, jangan lupa dukung channel Arafah Official dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Pemaparan beliau itu dari tadi saya mengamati bahwa ada beberapa poin yang saya bisa katakan, bahwa saya teringat katanya Imam Ghazali, dan ini sering disampaikan oleh ayah saya, man ro'a fil bidayah soro siddikon, wa man ro'a fil nihayah kana siddikon, soro siddikon. Siapa orang yang melihatku dari awal, maka orang itu termasuk jujur. Karena kenapa? Dia tahu dari artinya berjuang, jatuh bangun, seusaha bangkit lagi sampai dia menjadi orang yang sukses. Tapi kalau orang melihat dalam akhiran, enak sukses orang itu ya, lah dia termasuk kafir zindik. Ingat, kafir zindik sedikit sudah musyrik. Jadi itu pemaparan beliau yang sangat luar biasa penjabarannya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.